Dalam sepak bola tak jarang kita menyaksikan drama, baik di dalam maupun di luar lapangan, yang turut melibatkan emosi hingga perpecahan. Salah satunya seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana pelatih timnas Argentina yang sukses mengantarkan timnya jadi juara Copa America dan Piala Dunia, yakni Lionel Scaloni, yang dikabarkan bakal segera cabut dari skuad La Albiceleste. Masalah ini kabarnya dipicu oleh Scaloni yang merasa tertekan dengan standar tinggi yang ditetapkan Federasi Sepak Bola Argentina untuk terus meraih kemenangan. Pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku bahwa dirinya perlu berpikir lebih lanjut mengenai masa depan karirnya menukangi negara yang amat dicintainya itu. Rumor terbaru dari sejumlah media dan jurnalis Argentina mengatakan bahwa Real Madrid tengah memantau situasi Scaloni yang kini simpang siur bersama tim Tengo. Tak mengherankan, Scaloni yang mendulang prestasi gemilang dalam beberapa waktu terakhir lebih dari layak untuk menukangi tim besar seperti Madrid. Apalagi dirinya juga telah dianugerahi gelar sebagai pelatih terbaik FIFA untuk tahun 2023. Apabila benar-benar terrealisasi, maka kemungkinan ini bakal jadi patah hati terbesar Lionel Messi setelah dicampakkan dari Barcelona dan kalah di final Piala Dunia 2014 silam. Pasalnya Scaloni adalah sosok yang amat direspek oleh La Pulga, bahkan sudah dianggap sebagai mentor dan sahabatnya sendiri. Apalagi jasa Scaloni dalam mempersembahkan 2 major trofi internasional untuk Messi tentu sangatlah berarti. Dia adalah pelatih bagus yang tidak menyia-nyiakan peluang apapun. Dia menunjukkan kepada kami setiap detailnya dan kemudian hal itu pun terjadi. Kami tahu bagaimana pertandingan akan berjalan dan itulah mengapa kami tidak pernah merasa khawatir. Di sisi lain, Real Madrid tengah gencar-gencarnya coba melakukan peremajaan pada skuad mereka. Hal ini merupakan bagian dari ambisi Florentino Perez yang ingin mengincar prospek jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan dan membentuk Los Galacticos jilid ketiga. Hal ini bisa dilihat dari beberapa rekrutan mereka yang berkutat pada pemain-pemain muda dalam beberapa tahun terakhir, seperti Arda Güler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, dan tentunya Jude Bellingham. Faktor tersebut nampaknya juga bakal dibawa ke urusan pelatih, di mana rumor tentang kepergian Carlo Ancelotti selaku pelatih senior mulai berhembus dalam beberapa waktu terakhir. Los Blancos pun santer dihubungkan dengan nama-nama manajer muda potensial. Setelah sebelumnya ada nama Xabi Alonso dan juga Roberto De Zerbi, kini Lionel Scaloni juga ikut masuk daftar buruan Florentino Perez. Secara filosofi, Scaloni bisa dibilang sangat sesuai untuk proyek Galacticos kali ini, yang mengedepankan pemain muda potensial. Hal ini dikarenakan kegemaran Scaloni untuk mengorbitkan talenta-talenta berbakat, karena dirinya juga pernah jadi pelatih Argentina U20, dan kebiasaan ini pun masih terbawa di ajang Piala Dunia lalu, di mana dirinya selalu memasukkan nama Enzo Fernandez dan Julian Alvarez yang saat itu masih tergolong anak bawang ke dalam skuad utama La Albiceleste. Selain itu, Scaloni juga berani memberikan kesempatan untuk anak-anak muda lainnya seperti Alejandro Garnacho, Claudio Echeverri, dan wonderkid Real yakni Nico Paz untuk ikut serta dalam sesi latihan dan pertandingan, entah itu dalam laga persahabatan maupun kualifikasi bersama timnas senior Argentina. Ditambah lagi bagi para pemain Madrid maupun tim Tengo sama-sama punya spirit dan mental pejuang yang tentunya bakal memudahkan Scaloni dalam mengeksekusi taktik andalannya. Penunjukan sosok berkebangsaan Argentina sebagai pelatih Real Madrid bukanlah pertama kali terjadi. Sayangnya Los Blancos punya track record yang tak begitu bagus saat dinahkodai pelatih asal negeri Tengo. Memang benar mereka berhasil meraih kesuksesan di akhir era 50-an saat dipimpin pria Argentina bernama Luis Antonio Carniclia. Bersama El Real, ia berhasil merengkuh 2 kali Liga Champions dan juga 1 gelar La Liga. Tren positif itu mendadak turun drastis ketika mereka dipimpin oleh sang legenda Alfredo Di Stefano yang punya darah Spanyol dan Argentina pada medio 80-an dan 90-an, di mana Madrid malah lebih banyak berkutat dengan posisi runner-up ketimbang jawara di berbagai kompetisi, sampai akhirnya peraih Super Ballon d'Or itu digantikan oleh nama lain, karena cuma berhasil mempersembahkan 1 trofi Super Copa de España untuk publik Bernabeu. Terakhir di musim 2018-2019 ada nama Santiago Solari yang juga merupakan mantan pemain Madrid.
Namun naas karirnya sebagai pelatih termasuk gagal total saat menukangi Los Blancos. Ia bahkan diberhentikan sebelum genap 6 bulan menjabat atas rentetan hasil buruk yang diraih Luka Modric dan kawan-kawan, di mana mereka saat itu baru ditinggal dua sosok penting dalam diri Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Satu hal yang menjadi masalah kini adalah rekam jejak Scaloni yang nyaris tak pernah jauh dari tanah kelahirannya, seperti saat jadi asisten pelatih, manajer timnas kelompok usia dan juga timnas senior mereka. Memang benar dirinya pernah merantau ke tanah Matador pada musim 2016-2017 ketika dipercaya jadi asisten pelatih Jorge Sampaoli di Sevilla. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Sampaoli juga merupakan pelatih asal Argentina. Selain itu, faktor kehadiran Messi yang jadi kunci utama keberhasilan tim Tengo juga nampaknya bisa jadi salah satu penghambat bagi Scaloni. Karena untuk saat ini, tak ada satupun pemain yang bisa menjalankan peran La Pulga di skuad Madrid. Memang di atas kertas mereka punya Vinicius Junior dan Jude Bellingham yang dipandang sebagai prospek menjanjikan untuk masa depan. Tapi apabila kita berbicara soal Lionel Messi, tentu kedua pemain tersebut masih sangat jauh untuk mendekati levelnya. Meskipun demikian, secara budaya Madrid punya kebiasaan merekrut pemain asal Argentina dan negara-negara Latin lain. Faktor ini tentunya bakal memudahkan Scaloni dalam membangun atmosfer Madrid sesuai tempat asalnya yang berada di dataran Amerika Latin sana. Sepanjang sudah ada nama-nama seperti Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Fernando Redondo, dan beberapa nama lain yang pernah memperkuat Los Blancos. Sayangnya dalam kurun beberapa tahun terakhir, Madrid absen merekrut pemain asal Argentina. Bahkan mereka kini cuma punya Nico Paz, sosok pemain muda yang baru diberi kesempatan bermain bersama skuad senior Madrid selama kurang dari 30 menit dalam total 3 pertandingannya musim ini di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dengan berbagai kemampuan yang dipunyai Scaloni, serta sejarah panjang dan budaya kental milik Real Madrid, akan jadi menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah sang entrenador muda satu ini, kalau saja benar-benar jadi menangani El Real nantinya.